Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan sedikit materi tentang pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat suatu negara dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi daerah atau negara tersebut. Data mengenai komposisi pengeluaran rumah tangga bisa menjadi indikator untuk tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan dari total pengeluaran, semakin baik tingkat perekonomian penduduk di wilayah tersebut. Selain masalah konsumsi, faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat juga berperan dalam membentuk pola konsumsi penduduk. Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Penyajian pola konsumsi di tingkat nasional membantu dalam analisis kebutuhan konsumsi penduduk secara lebih terperinci, sehingga kita dapat mengetahui komoditas yang lebih sering atau jarang dikonsumsi. Contohnya, selama pandemi COVID, ketika pendapatan banyak orang terpengaruh, pengeluaran konsumen juga mengalami penurunan signifikan. Hal ini berdampak dalam pada kinerja ekonomi negara dan menunjukkan betapa pentingnya konsumsi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, tren pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat konsumsi dapat diuraikan dalam 3 cara, yaitu dengan mempertimbangkan jenis dalam jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan mengelompokkan penggunaan komoditas, atau dengan memperhatikan nilai pengeluaran dari komoditas yang dikonsumsi. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari 2 kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk barang bukan makanan. Ketika pendapatan terbatas, kebutuhan makanan menjadi prioritas, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapat rendah, sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli makanan. Namun, seiring dengan peningkatan pendapatan, pola pengeluaran akan bergeser dengan penurunan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk makanan dan peningkatan proporsi yang digunakan untuk barang bukan makanan. Contohnya, ketika pendapatan rumah tangga meningkat, mereka mungkin lebih cenderung untuk menghabiskan uang mereka membeli barang-barang tahan lama seperti mobil atau perabatan rumah tangga daripada hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Hal ini mencerminkan bagaimana tingkat pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merujuk pada total belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Pengeluaran ini mencakup semua bentuk belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu untuk membiayai program dan layanan publik, pembayaran gaji pegawai negeri, pengeluaran infrastruktur, serta pengeluaran untuk bidang-bidang lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dua kategori utama pengeluaran pemerintah. Yang pertama ada pengeluaran rutin. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran yang harus dilakukan secara rutin, seperti pembayaran gaji
pegawai negeri, pengeluaran administratif, dan berbagai kebutuhan rutin lainnya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah. Dan yang kedua ada pengeluaran pembangunan dan program. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas masyarakat. Apa sih peran pengeluaran pemerintah? Pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu alokatif, distributif, stabilitif, dan dinamisatif. Fungsi-fungsi ini mengharuskan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini adalah melalui pengeluaran belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan. Hal ini bisa tercermin dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan di sini juga ada produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB. Produk domestik bruto atau PDB adalah salah satu indikator utama dalam ekonomi yang mengukur nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. PDB digunakan untuk menilai ukuran dan pertumbuhan ekonomi suatu